Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Masih bersama saya dengan Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kali ini kita akan mereview sedikit ya tentang film yang sangat fenomenal, terutama untuk perkembangan sistem ketatanegaraan dunia ya, termasuk juga nanti berpengaruh pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu tentang film JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara yang kedua. Saya telah menonton ya film ini, ya sangat bagus gitu ya, filmnya sangat bagus, bisa dinikmati dari awal sampai akhir. Dan saya bisa mengatakan bahwa film ini atau JKDN 2 ini dapat dikatakan sebagai film dokumenter yang dahsyat, yang berpotensi menjungkir balikkan fakta sejarah dunia, khususnya sejarah dunia Islam terkait dengan bangun jatuhnya kekhalifahan Islam. Sepanjang film saya sebenarnya menikmati ya kegetiran demi kegetiran ya, kekalahan Islam di mana-mana melawan kejumawaan, kepungahan ya orang-orang kafir imperialis barat khususnya, dan juga kaum munafikin, murtadin gitu ya kalau bisa dikatakan di kalangan Islam itu sendiri. Kalau boleh saya ungkapkan, kegetiran-kegetiran itu disebabkan oleh karena, kalau saya mengatakan ya agak kasar gitu ya, pokoknya umat Islam itu sendiri. Ya pokok unlimited. Mungkin agak kasar ya, tapi saya kadang merasa wah ini sebenarnya umat Islam sendiri itu yang boleh dikatakan menghancurkan dirinya sendiri ya. Jadi bisa juga saya katakan bahwa kehancuran khilafah itu justru lebih berat ya, titik tekannya itu karena pengaruh atau karena gerusan dari umat Islam itu sendiri waktu itu. Memang tampaknya benar ya kalau saya katakan itu kehancuran itu datang dari dalam, perubahan selalu datang dari luar. Ini menjadi pelajaran umat Islam sedunia. Kehancuran sistem kekhalifahan misalnya justru mulai datang dari dalam negara-negara atau wilayah-wilayah yang dulu takzim kepada pusat pemerintahan kekhalifahan Utsmani misalnya ya, yang lebih banyak disoroti di film ini. Kenapa daerah-daerah itu kemudian melepaskan diri atau lepas? Karena ikatan tidak dibangun, dan saya melihat tampak ukhuwah Islamiyah itu tidak menjadi landasan yang utama. Dan apalagi ditambah dengan pemetaan wilayah dan kekuatan ekonomi dan pasukan itu tampaknya juga tidak tersusun dengan baik dan cermat, sehingga mudah untuk terombang-ambing oleh kekuatan musuh yang selalu mengincar dan menyasar titik lemah daulah khilafah itu. Yang paling mengenaskan adalah ketika tinggal tersisa kekhalifahan itu di Turki itu sendiri, tapi justru dari dalam makin dirongrong oleh kekuatan dari dalam yang telah tercemar oleh pemikiran barat. Ya, siapa lagi tokohnya kalau bukan Kemal Pasha Atatürk. Bukan hanya diperlemah, bukan hanya dihapuskan, tetapi mulai 3 Maret, maksudnya dihapuskan mulai tanggal 3 Maret 1924 itu, melainkan hingga mengusir keluarga kekhalifahan dari Turki ke Swiss. Terus nalar itu kepiye lah gitu kan. Saya kadang
memikirkan betul-betul wah ini sungguh pekok unlimited gitu ya. Nah, miris ya, sakit dan perih, tambah pedih gitu ya. Kalau dikatakan menyaksikan kehancuran akibat ulah orang dari dalam sendiri yang sok jago, sok lebih pintar, ya, sok lebih mulia dari ajaran Islam itu sendiri. Seolah umat Islam waktu itu ya, terutama kelompok penghancur ini adalah ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya, singkat cerita, jadilah di bawah Ataturk itu Turki yang sangat sekuler, kemudian memisahkan betul ya antara urusan pemerintah yang dulu diwarnai dengan syariat Islam, lalu menjadi sistem pemerintahan yang menjauhkan bahkan memusuhi ajaran Islam. Kemal Pasha Ataturk itu sulit untuk kita kenang sebagai sosok pejuang Islam, bahkan kita bisa mengatakan sebagai sosok yang menghancurkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, apakah karena pernah menjadi presiden Turki pertama, maksudnya yang republik gitu ya, lalu kita akan mengenangnya menjadi sosok pejuang atau pahlawan dari suatu negara? Saya kira tidak. Ya, maka sangat naif ya jika ada keinginan dan persetujuan untuk menjadikan nama itu sebagai lambang kehormatan, sebagai nama jalan di sudut ibu kota Jakarta. Sejarah kelam telah menimpa keruntuhan sistem kekhalifahan Islam. Kegetiran yang disebabkan oleh karena dalam tanda kutip ya, itu kebodohan umat Islam itu sendiri. Ya, namun demikian saudara sekalian, kita juga masih mampu ya, seharusnya mampu mengambil pelajaran yang berharga untuk membangun kembali puing-puing peradaban Islam yang kita tahu meskipun tanpa modal ekonomi besar, tanpa pertahanan, tanpa pasukan, dan juga bisa kita katakan ukhuwah Islamiyah yang sangat minim. Kondisi kita sekarang bahkan parah ya, tidak bersatu, tidak yakin terhadap sistem ajaran kita sendiri, dan tidak punya pasukan, plus tidak punya ghiroh sebagai mujahid yang sejati. Ya, jadi kadang saya juga berpikir kalau masalah ini terus-menerus begini ya ambyar. Ya, ambyar. Kalau sudah begitu, masihkah ada harapan mimpi sistem kekhalifahan itu akan berdiri kembali? Dan kita bisa memahami dalam hal ini saudara sekalian, begitu peradaban itu hancur, luluh lantak, maka betapa sulit untuk membangun kembali. Terus terang, saya kadang merasa putus asa ya, tapi saya putus asanya itu terhadap fakta dan fenomena yang terjadi kekinian itu, terhadap masifnya serangan untuk menghancurkan setiap upaya membumikan sistem kekhalifahan yang berdasarkan pada ajaran Islam ini. Namun, mestinya saya dan Anda juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah yang menjadi kunci kemenangan umat Islam. Ya, hanya dengan rahmat Allah itulah dan juga pertolongan Allah yang akan membangunkan kembali macan tidur dunia, yakni sistem kekhalifahan Islam. Kapan datangnya? Nah, saya mengatakan kadang-kadang ya itu tadi, kalau melihat keadaan semacam ini memang sulit untuk dikatakan kekhalifahan itu akan bisa tegak kembali dalam waktu dekat. Karena apa? Ya, kita ingin menerapkan syariat Islam saja di negara Muslim, ya di negara Muslim itu begitu berat, begitu sulitnya. Apalagi kok kita membangun sistem kekhalifahan Islam dunia. Tapi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.